seorang muslim cukup percaya kerasulan Yesus, orang bisa selamat. Tidak ada itu penyaliban-penyaliban. Makanya saya tanya kepada saudara, apakah orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban memperoleh hidup kekal atau tidak? Pertanyaannya itu, silakan. Apakah orang yang percaya? Apakah orang yang percaya kepada Yesus tanpa penyaliban, sebelum penyaliban bisa memperoleh hidup kekal? Di manakah ayahku dan ayahmu di neraka? Dia bilang, nah, Gak ada urusan, dengan itu. Bapaknya ada di neraka. Enggak ada urusan dengan itu. Biarkanlah mereka ke neraka. Biarkanlah mereka di neraka. Silakan aja. Aja ayahmu di neraka. Enggak ada urusan dengan itu. Ini sekarang kita berbicara orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal? Itu dulu. Jangan Anda nyebrang. Ketika borok itu ditemukan di agama saudara, ngapain nyebrang? Karena kami percaya Yesus itu rasul. Gitu loh. Sekarang pertanyaannya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum terjadi penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal atau tidak? Berdasarkan Yohanes 3:16. Silakan jawab. Buka mic-nya. Silakan. Silakan buka mic. Buka mic-nya. Ladusing, buka mic. Nama Allahmu nggak ada mujizat, namanya tidak ada mujizat. Jadi yang mana yang jadi Allah? Nggak nyambung. Allahmu aja nggak ada mujizat. Nggak nyambung. Ini berbicara percaya Yesus tidak binasa. Ya Allah ya Karim. Ini sudah tua, udah pekok, masih benci aja terus kebencian yang dipupuk dalam hatinya. Nggak ada urusan. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kami, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratul mustaqim. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu dalilnya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur dong saudara-saudaraku Kristiani, jujur. Nah, tengoklah bang, kalau tidak mengikuti Bang Rendi kayak gitu polanya mereka tuh, lucu, aneh. Halo, selamat malam. Malam. Ya, Katolik Protestan abang. Halo. Protestan. Oke, silakan abang jelasin ke kami. Apakah orang-orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup kekal meskipun belum terjadi penyaliban? Halo. Ya, halo. Kenapa? Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada hambanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Pertanyaannya, ketika kita membaca Yohanes 11:45, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah orang yang percaya kepada Yesus ini memperoleh hidup yang kekal meski tanpa penyaliban? Harus disalib lah bang. Ini tolong tunjukkan kepada saya dalil di mana Bapak mengutus Yesus untuk disalib. Silakan, saya tunggu. Sekarang Anda, apa urusan Anda? Mulai kalau untuk sudah membahas begini nih. agama lain. Loh, kalau sudah
kalau sudah keok begini. Ini saya sedang membahas agama saya, Bang. Lebih bagus Anda membahas, meluruskan bagaimana Muhammad Anda. Ini ajaran Nabi Muhammad saya yang mengatakan tidak ada penyaliban terhadap orang benar. Yang disalib itu adalah orang pendosa. Apakah Yesus pendosa? Bukan. Kenapa Anda gengsian? Agama Anda diajarkan untuk memurtadkan orang Islam. Itu misi. Kristen mau menjadikan Indonesia sebagai negara yang mayoritas Kristen. Kami umat Islam harus mengkaji dan menelaah dan juga menjabarkan, memberikan edukasi terhadap anak bangsa. Agama saya membahas agama Anda. Agama saya membahas kitab Anda. Agama saya membahas Tuhan Anda. Anda nggak boleh membatasi agama saya. Karena agama saya dilindungi oleh negara ini. Negara ini melindungi Islam, agama Islam. Islam adalah agama yang resmi di negara ini. Berarti boleh mengajarkan Islam, boleh. Nah, ajaran Islam mencakup tentang Tuhan Anda, kitab Anda, agama Anda. Jadi kalau saya membahas tentang agama Anda, itu saya sedang menjelaskan, menjabarkan isi dari agama saya. Begitu saudaraku, pertanyaannya. Apakah orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban itu memperoleh hidup kekal? Karena penyaliban itu terjadi justru karena untuk menghindarkan orang-orang agar jangan percaya kepada Yesus. Penyaliban terjadi supaya menghentikan orang percaya Yesus. Itu. Sampai sini paham? Gimana mau paham? Gelap. Betul, Bang. Betul. Iya. Orang-orang menyalib Yesus karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak mau orang-orang percaya Yesus. Karena kalau semakin banyak orang percaya Yesus, maka bangsa Roma akan datang merampas bangsa mereka. Gelap, Bang, gelap. Abang sudah tertutup mic-nya, wajahnya tidak kelihatan. Ini mau ngapain abang ini? Bang, ini saya mau bertanya juga, Bang, ya. Ini. Iya, silakan. Yang saya bingung juga, Bang. Yang saya bingung itu di kitab itu, kenapa Yesus waktu dia umur dari 1 tahun sampai 3 tahun, Bang, ya, ada, Bang, tertulis. Tapi pada saat dia muncul, setelah umur 33 tahun, Bang, ada muncul lagi 33 tahun. Nah, itu yang bingung saya, ya. Kok kenapa tidak menjabarkan dari umur pertama sampai umur 33 tahun, Bang? Itu. Betul. Ngapain aja kan ya? Mana tahu dia nikah. Iya, kan betul. Gitu. Ya. Mana tahu dia kawin. Betul, Bang. Dia 33 tahun. Nah, pada saat umur 33 tahun, Yesus meninggal kan. Tapi tidak dalam arti kata dia itu disalibkan. Disalibkan tuh dalam nubuat sebelum perjanjian lama itu tidak ada kata bahwa anak manusia itu akan disalibkan, Bang. Tidak ada, Bang. Tidak ada memang. Tidak ada. Betul. Memang tidak ada. Itu, Bang. Saya baca dari kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir itu Ibrani, Bang. Tidak ada, Bang. Iya. Kata-kata Yesus disalibkan itu tidak ada. Itu. Saudara Efrat, silakan. Dari mana ini, Saudara Ratu? Kristen, Katolik, Protestan? Saya dari Katolik. Iya, bisa buka kamera, Abang? Silakan. Siapa nih? Dua-duanya boleh, silakan. Saya nggak suka buka. Oke, gini aja, saya sama dulu cuma. Saya mau diskusi sama kamu Gurunda nih. Ya, kau diskusi sama saya dulu, jangan main kick ya, tertib gitu loh. Jadi itu buktinya Anda itu seorang yang betul-betul memahami tentang perdiskusiannya, jangan main kick. Baik, ya. Boleh buka kamera, silakan. Baik, silakan. Oke. Silakan. Iya, baik. Jadi jangan emosi, Bang, ya, santai aja kita ya. Ya. Gak ada emosi. Kau itu yang selalu itu kalau orang ngomong kau mute gitu loh. Ya, oke. Kita mulai ya. Percaya Yesus tidak binasa, betul? Oh, berarti satu arah aja berarti mau dibahas. Ya, dua arah, silakan aja. Percaya Nabi Isa tidak binasa, boleh, silakan.
Karena Nabi Isa diutus ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel memang untuk dipercayai sebagai Tapi utusan nanti saya Tuhan akan untuk bertanya di kepada luar kaum. tema ya, bisa ya. Bapak, Anda bertanya Karena tentang Anda- ini, tapi nanti saya bertanya di luar tema ya. Anda tidak menguasai tema ini ya? Anda sekarang tidak menguasai tema silakan ini. Anda bertanya tentang ini. Nanti saya bertanya di luar tema. Boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya. Jangan. Oke, sebelum penyaliban terjadi, orang yang percaya kepada Yesus, apakah memperoleh hidup yang kekal? Ya, memperoleh melalui para nabi-nabi. Enggak, percaya kepada Yesus, bukan kepada nabi-nabi, jangan Anda pelintir. Orang yang percaya kepada Yesus sebelum ada penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal? Iya. Lalu, kalau demikian adanya, kenapa orang-orang ingin menghentikan orang banyak yang percaya Yesus dengan penyaliban? Ayo, untuk apa penyaliban ini? Menghentikan dengan penyaliban. Iya, mereka Menghentikan dengan penyaliban. Iya, betul. Mereka tidak ingin banyak orang percaya kepada Yesus sehingga mereka menyalibkan. Fungsi penyaliban mereka lakukan supaya membatasi orang agar tidak percaya kepada Yesus lagi. Kenapa bisa demikian? Oke, jadi gini. Kalau kau mau memang jujur mau percaya kepada Yesus, berarti kau tidak percaya kepada pengorbanannya. Bagaimana kau mengatakan percaya pada Yesus? Loh, orang-orang sudah percaya kepada Yesus kok tanpa ada penyaliban, orang udah percaya kok. Iya, orang-orang itu percaya, orang yang sudah percaya, dengarkan. Tadi data yang ku bawa itu tadi udah kau bacakan tadi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Dia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang, ini kan ketentuannya nih, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus itu, ya, dikaruniai kekekalan. Iya, pintar. Ini pintar ini. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal? Sebelum penyaliban, iya, memperoleh. Iya, sudah. Terus untuk apa penyaliban dilakukan? Untuk apa penyaliban? Iya. Untuk penggenapan. Untuk penggenapan. Penggenapan apa? Penggenapan apa? Kan cukup Dengarkan. dengan percaya, kan cukup dengan percaya kepada Yesus, orang sudah memperoleh hidup kekal. Oke. Kalau sudah dibuat di dalam sejarahnya Yesus itu mati dan bangkit hidup kembali, bagaimana kau mengatakan percaya tapi kau tidak percaya dengan sejarahnya? Kenapa percaya kepada sejarah? Percaya kepada Yesus. Yohanes 3:16 percaya kepada sejarah atau percaya kepada Yesus? Dengarkan, dengarkan. Mulai ungu bibirnya kan, mulai ungu. Kenapa dulu? Mulai. Yesus itu tertulis jelas. Orang pelaku sejarah, bangsa Roma, murid-murid, pengikutnya jelas. Kenapa loncat ke situ? Bahwa Yesus itu bangkit kembali. Kenapa Dulu. loncat ke sana? Yang kita bahas ini Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dengar. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, Cak Ayu. Pertanyaannya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum terjadi penyaliban, memperoleh nggak hidup kekal? Anda mengatakan memperoleh. Pertanyaan saya, kalau begitu kenapa harus ada penyaliban? Bukankah penyaliban itu, dengar, bukankah penyaliban itu fungsinya untuk menghentikan orang-orang percaya kepada Yesus? Fungsi penyaliban itu adalah untuk menghentikan agar orang tidak percaya lagi kepada Yesus, maka Yesus disalib. Lalu buat apa penyaliban itu? Buat apa penyaliban itu? Oke, udah. Ya. Oke, di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Yesus datang, nubuatan itu sudah ditetapkan, ya, anak manusia itu akan tertikam oleh dosa-dosa manusia. Jadi ini apalah ini? Imam Kayafas pemilik kitab Yesaya itu bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel doang. Kamu nggak usah ngutip-ngutip kitabnya Yahudi dong. Orang Yahudi lebih tahu kitabnya daripada ente. Yang menyalib Yesus itu imam besar, imam kepala yang menyalib Yesus.
Dan tidak ada mereka mengatakan, ini sudah dinubuatkan loh, Yesus ini aku, salib kau Yesus. Iya paman, kau sudah dinubuatkan bukan? Oh iya paman, yuk salib aku dong. Kan kita sudah dinubuatkan, engkau penyalibnya, aku yang disalib. Tentukan harinya jam berapa, siapa yang pegang tongkat lambung saya, nusuk lambung saya siapa. Jadi harusnya sebelum penyaliban itu mereka berpesta ria. Antara Yesus dan orang-orang Yahudi berpesta, ketepak. Detik-detik dosa kita ditebus. Tenang. Tidak ada kemudian sandiwara radio ditampar, diludahin, diseret, Yesus ngumpet, sembunyi, Yesus berdoa, ketakutan, ngapain? Nggak perlu sandiwara-sandiwara kayak film India kayak begitu. Itu lebay kali itu cerita-cerita yang nggak masuk akal yang kau bangun itu. Nih, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan supaya kau sehat. Supaya kamu sehat, dengarkan pertanyaan saya. Habis ini kau bicara ya. Habis ini kau bicara. Apa fungsi orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi menyalibkan Yesus? Apa fungsinya? Silakan jawab itu. Buka mic-nya. Woi, Cak Ayu, mic, Cak Ayu buka. Makanya kau jangan suka mute di mana-mana gitu. Gimana? Makanya kau jangan nyerocos. Nanti setelah ditanya baru bicara. Jadi bagaimana Apa fungsi orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala menyalib Yesus saat itu? Apa fungsi menyalib Yesus menurut mereka, menurut pemilik kitab? Silakan. Oke. Yesus itu ya disalibkan oleh Imam Kayafas melalui tentara Romawi untuk menyingkirkan Yesus karena pengikut Yesus makin banyak yang percaya Yesus. Ya. Pintar. Ya. Berarti dengar. Berarti penyaliban itu mereka lakukan agar orang tidak percaya kepada Yesus. Betul? Kok sudah supaya tidak percaya gimana maksudnya? Minim Karena ilmu banyak ini. yang percaya. Dengarkan. Nah itu. Dengarkan. Dengarkan. Diam dulu. Saya dengar. Silakan. Gimana kau diskusi? Jangan Yohanes emosian. 3 dia 16 tadi. Jangan emosian. Di Yohanes 3 dia 16 tadi kan sudah jelas ya. Tanpa penyalipan pun dikatakan penyalipan pun ya, orang yang percaya kepada Yesus itu sudah selamat. Kita itu percaya. Sekarang orang-orang Yahudi, diam dulu lah teman. Orang-orang yang percaya pada Yesus pada zaman itu, orang imam-imam dari Yahudi, Imam Kayafas yang imam besar itu merasa khawatir. Ini bagaimana? Orang makin banyak tidak percaya dengan kita. Orang makin banyak percaya kepada dia. Bagaimana? Makanya membuat siasat. Jadi bagaimana siasat ini sudah diketahui apa sebelumnya. Makanya dibuatkan. Dia itu akan tertembak, terpikat oleh dosa-dosa kita, dosa manusia. Pintar Jadi dia. apa yang dilakukan oleh Imam Kayafas itu melalui tentara Yahudi itu bagian penggenapan yang dilakukan Yesus kepada kitab suci. Makanya setelah Yesus itu tersalib, apa dikatakan di napas terakhirnya? Sudah selesai dalam penggenapan itu sudah dilakukan. Jadi apa yang menjadi tugas Yesus itu yang menurut perintah Allah Bapa sudah dilakukan. Gantian. Nah, itu kan Anda di mute karena Anda kayak perempuan ngomong. Dengarkan. Yesus diutus untuk dipercayai. Kami dengar kalau ya, dengarkan. Bagus, saya kan gurumu. Yesus diutus untuk murid diam dong. Guru mau bicara, diam dong. Masa gitu Guru mau bicara. Guru mau bicara. Guru. Tidak ada guru orang muridnya ngomong tidak mau dengar. Muridnya ini sudah ngompol di kelas. Diam dulu. Kalau kayak gini, rumah ini bukan rumah eksekutif, tidak ada. Sama dengan rumah balaba. Yesus diutus untuk dipercayai, bukan untuk disalib. Betul atau tidak?
Itu kan sudah mengunyah tanpa makan, itu tanda-tanda mulai panik. Yesus diutus untuk dipercayai atau untuk disalib? Nio, kau ada ilmu nggak? Yesus diutus untuk disalib. ditanya. Yesus diutus untuk disalib atau untuk dipercayai? Oke, Yesus itu diutus supaya setiap orang yang percaya, berarti untuk dipercayai, silakan. Nah, untuk dipercayai. Terus kalau untuk dipercayai, kenapa harus disalib? Ya, itu kan kehendak si iblis. Iblis lah yang menjadi bapamu. Pintar. Ayo Bang Randy, tepuk tangan Bang Randy. Ternyata dia sudah akui penyaliban itu adalah kehendak iblis. Mantap kali. Ayo semua yang di bawah, tepuk tangan. Yesus sudah mengatakan akan banyak guru-guru palsu yang akan menyesatkan. Kamu sudah dikatakan. Tepuk tangan. Ini membuat Tuhan juga jadi. Tepuk tangan. Ternyata penyaliban itu keinginan iblis. Ini dia. Oke. Ya, serigala berbeda dan ini. Ya, dia sudah akui bahwa penyaliban itu adalah kehendak iblis. Oke. Sekarang apa yang dihasilkan untuk Kristen dari keinginan iblis menyalib Yesus? Apa yang dihasilkan untuk Kristen? Keuntungan apa yang didapat Kristen dari upaya iblis menyalib Yesus? Oke, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan itu bukti nyata nubuatan ya yang sudah tertulis di kitab terdahulu tergenapi oleh Yesus bahwa Yesus itu benar-benar yang mati kembali. Silakan. Apa yang diterima oleh Kristen dari kerja iblis menyalib Yesus? Hadiah apa yang kalian terima dari iblis? Hadiah apa? Iya, setelah iblis. Berarti yang menyelamatkan kalian adalah apa yang didapatkan? Yang menyelamatkan kalian dari kematian, bagaimana dikatakan Yesus? Yang menyelamatkan kalian adalah yang memberikan hadiah keselamatan tadi. Siapa tadi yang memberikan hadiah keselamatan kepada Anda? Siapa? Siapa? Tadi kau sudah dijelaskan, tanpa penyaliban pun kita sudah selamat. Tahu apa? Kembali lagi, muter terus. Maka dikatakan, sekiranya cawan ini diam dulu cuma. Sekiranya cawan ini bisa berlalu Bapak, tapi janganlah kehendakku, kehendak mulai yang jadi. Jadi Yesus itu tidak mau memaksakan kehendaknya, tapi dia turut dengan kehendak Allah Bapa. Makanya apa yang sudah dinyatakan Allah Bapa tentang Mesias itu akan mati bangkit hidup kembali, ya dituruti ya Yesus. Apapun konsekuensi harus dilakukan harus dituruti. Sekarang Yesus menyalibkan dia dan dia membuktikan Yesus itu betul-betul adalah karya keselamatan. Yesus bangkit dari kematian. Oke, tepuk tangan dulu untuk itu. Apa yang kamu dapat setelah Yesus disalib oleh iblis? Keselamatan, bukan? Apa yang saya dapat? Iya. Apa yang dapat itu kebenaran, apa yang dikatakan oleh Yesus itu bahwa anak manusia akan mati bangkit kembali. Oke. Dengan demikian Anda memperoleh hidup kekal, betul? Hah? Dengan demikian Anda memperoleh hidup kekal, betul? Enggak, tanpa penyaliban pun saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah mendapat kekekalan. Ngapain? Mana dalilnya? Itu bukan kekekalan. Mana dalilnya? Itu silakan. Mana dalilnya? Yohanes 3:16 kan? Tadi pun enggak tahu dia. Oke, sepakat kita. Baik. Jadi teman-teman, dengar. Teman-teman dengarkan. Menurut saudara ini, saudara Ratu Seba, menurut dia orang Kristen itu bisa selamat tanpa penyaliban, betul? Iya, tanpa penyaliban pun Yesus tanpa penyaliban. Orang percaya kepada Yesus sudah selamat. Baik. Lalu jika demikian adanya, ternyata cukup percaya Yesus saja tanpa penyaliban orang bisa selamat. Lalu apa fungsinya Yesus disalib? Kalau ternyata keselamatan itu bisa orang dapatkan hanya karena percaya doang kepada Yesus tanpa penyaliban orang bisa selamat. Benar nggak?
Anda katakan benar. Betul. Oke? Oke. Lalu apa kemudian Apa fungsinya, fungsinya kan? Yesus disalib? Ya, betul. Apa kemudian? Baik, saya jawab. Dengarkan. Apa fungsinya Yesus? Berarti Allah Bapa yang sudah menyatakan tentang kedatangan Mesias itu akan mendapatkan salah. tantangan seperti itu. Tidak akan mungkin, ya. Salah. Anda Tidak keliru. mungkin sekali. Anda keliru. Kalau Anda Yesus keliru. disalib berarti Allah Bapa yang sebelumnya mau berkata itu sudah berbohong. Oh, Anda Mungkin keliru. berbohong. Tidak ada Bapak Apa yang sudah menginginkan dinyatakan penyaliban. bahwa anak manusia akan Tidak, ditikam oleh tidak ada, tidak ada Bapak, tidak ada Bapak menginginkan kematian terhadap Yesus. Itu tak ada. Kau mau mengajar, berarti kamu mengajarkan tentang sampai Itu tidak ada. Bohong. Di mana dalilnya Bapak ingin, di mana Bapak Ya. ingin membunuh orang benar? Di mana? Dalil. Di mana dalilnya Bapak Bacakan ingin Yesaya membunuh orang 53. benar? Jangan kau bawa Yesaya 53. Yesaya 43. Jangan kau bawa Yesaya, jangan. Karena tidak ada hubungannya dengan penyaliban itu. Enggak ada. Enggak ada hubungannya. Jadi kalau dengarkan. Kalau tanpa adanya kita terdahulu, bagaimana ada nubuatan? Sekarang Gimana yang berpikir? tahu, sekarang yang tahu kitab itu orang Yahudi atau Anda? Iya, Yesus orang Yahudi bukan? Enggak, bukan Yesus. Yang tahu tentang kitab Yesaya itu Anda atau yang pemilik kitab? Yesus orang Yahudi bukan, kutanya kau. Saya tanya semua saudara. Jawab pertanyaanku. Yesus Yang orang tahu. Yahudi bukan? Yang tahu tentang kitab itu Anda atau mulai gila dia kawan-kawan. Mulai gila, kambuh lagi penyakitnya, kambuh. Kayak apa aja. Konsentrasi ke berhadapan dengan saya diskusi. Kayak apa Pertanyaan itu? saya, Yesus orang Yahudi bukan cuma? Orang Yahudi. Kayak paslah yang ingin menyalib Yesus, bukan Yesus ingin menyalib Yesus. Kayak pas sebagai orang Yahudi ingin menyalib Yesus, membuat nubuat tahun itu. Bukti bahwa tidak ada nubuat untuk Yesus di Yesaya. Makanya Kayapas yang ingin mengeksekusi mati Yesus membuat kemudian nubuat tahun itu juga. Baca Yohanes 11 nomor 49, nomor 50, 51. Kayapas sebagai imam besar tahun itu juga bernubuat. Baru dibuat nubuatnya. Jangan Anda lari ke Yesaya, memalukan. Bagaimana saudara Randy? Ada yang Anda ingin tanggapi yang tadi? Si Congor? Silakan. Kalau kata saya begini ya, kalau sebagai orang iman orang Kristen Pak ya, jadi Iya. lebih bagus belajar mengasihi lah, berbicara yang sopan, pakai etika, jangan marah-marah seperti itu. Yesus kan tidak mengajarkan kita harus emosi. Betul. Halo semua. Marah aja. Kalau ibaratnya sesuatu yang Halo semua. Ya, halo juga Bang, sabar Bang. Bang. Siap. Halo Bang, halo. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan. Siap. Silakan, ada tanggapan dari tema ini? Ya. Anda bertanya, percaya Yesus tidak binasa? Ya benar. Jadi sebelum saya jawab, Anda percaya Injil tidak? Saya percaya Injil, kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Enggak. Ya, Injil. Anda percaya Injil tidak? Dan saya percaya Bible adalah surat kabar yang ditulis oleh orang-orang yang jadi pewarta memberitakan tentang cerita Yesus dengan murid-muridnya. Oh, berarti Anda tidak percaya Bible? Saya percaya kalau itu adalah, saya percaya. Taurat, enggak begini. Taurat, Zabur, Injil enggak percaya Anda? Saya percaya, Pak. Anda sudah dengar? Saya Berarti percaya Injil. Iya, saya percaya Injil. Anda percaya Injil. Saya percaya Injil. Kenapa Anda, apalagi yang Anda debatkan kalau percaya Injil? Lah, ini kita, Itu kan isi Injil. oh ini Bible, beda Injil dengan Bible. Nah, itulah berarti kau tidak tahu ya. Nah, inilah korban, inilah Kau nggak korban mengerti. dogma. Korban dogma itu begitu. Saya lebih tahu. Enggak gini, saya lebih tahu kitab saya. Nah, sekarang Bible itu, biar saya ajari dulu. Bible itu terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah Injil. Aduh, parah. Oke. Ya kan? Oke. Nah,
Dengan Jadi, saya, kau dengarkan saya. debat yang lebih tahu dari Anda. Oke. Kalau Anda lebih tahu dari saya, oke. Yesus tahu nggak? Yesus tahu nggak buku Lukas, buku Roma, Galatia, Filipi? Yesus tahu nggak buku-buku itu? Yesus tahu nggak buku-buku itu? Dia tidak tahu, tapi orang yang memisahkannya. Makanya belajar. Anda yang harus belajar ke saya. Karena kenapa begini? Yesus, Karena begini. tunggu. Jangan modal congor. Anda sudah mengaku Yesus tidak memberikan modal validasi. congor, asal Dengar. ngomong. Dengarkan saudara. Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitabmu. Jadi jangan kau anggap itu Injil. Oke? Dengarkan. Kalau apa yang saya katakan ini, itu baru betul. Anda lihat di dalam Markus 14, Markus 1 nomor 14. Anda baca di situ. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu baru Injil. Yesus tidak memberitakan buku Lukas, buku Markus, buku Matius, surat Paulus, enggak. Jadi Injil Allah yang diberitakan Yesus, itulah yang dibahas Al-Quran. Bukan Injil Markus, Matius, bukan. Yesus tidak mengenal buku-buku itu. Alhamdulillah Anda sudah dengar dari saya. Jadi jangan memperbodohi diri lagi ya. Jangan Anda mengatakan Bible itu Injil, jangan. Bible itu cerita yang disusun oleh orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang membahas tentang Yesus pada saat Yesus mengabarkan Injil Allah kepada kaumnya, pada saat Yesus berinteraksi dengan kaumnya. Itulah yang dicatat oleh orang-orang yang kami sebutkan sebagai pewarta. Nah, buku-buku mereka ini diterima oleh Roma Yunani, disusun kemudian untuk jadikan sebagai satu kitab dengan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Begitu saudara. Jadi belajar lagi ya Pak ya, belajar itu bagus, mencerdaskan kita. Bukan kitab besar mulut tapi ternyata isinya kosong. Gitu. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham ya? Jangan miut-miut. Sampai sini paham? Saya jelaskan. Dengar dulu. Dengar dulu. Jangan Ya. banyak cakap dulu. Iya. Injil itu adalah kisah dari Yesus, perintahnya, larangannya, dan kisah hidupnya. Itulah Injil. Oh, Jadi salah. bukan dari surga. Salah. Saya ajari. Salah. Saya ajari karena Salah. kau tidak Makasih, tahu. syukur. Salah. Karena kau tidak, kau vonis kitab saya tahu. Kau lebih tahu dari saya. Oh iya, oke. Iya kan? Oke, Jadi baik. pakai otak. Otak. Oke, baik. Dengarkan saya. Oh, Pak. itu. Saya menghargai kalau Anda pintar, itu saya suka. Saya suka berdiskusi sama orang pintar. Yang penting jangan orang bodoh yang sombong, gitu ya. Yesus menurut sebenarnya saya Sabar dulu. Kita uji di sini. Kita uji siapa yang berkelas pengetahuannya, Anda atau saya. Nggak usah di-mute. Bunda Rahman nggak usah di-mute. Biarkan dia ngomong. Jadi gini, Bu. Gini, Bang. Menurut penelitian dari hasil kesaksian yang dikumpulkan penulis buku Yohanes, di dalam Yohanes 21 nomor 24 muncul hasil penyelidikan beliau. Hasil kesaksian orang-orang yang dikumpulkan menceritakan begini. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Berarti firman-firman itu sebelum muncul buku-buku Anda, firman itu telah disampaikan terlebih dahulu oleh Yesus berdasarkan hasil kesaksian yang dikumpul oleh penulis Yohanes. Terekam di mana? Yohanes 17 nomor 8. Pertanyaan saya kepada saudara. Segala firman yang Yesus terima dari Elohim, yang Yesus telah sampaikan kepada muridnya, apakah itu termasuk buku-buku kanonik, 4 buku kanonik? Jawab, ya atau tidak? Buku itu adalah yang hasil. Apa? Itu adalah yang dibukukan hasil dari firman-Nya. Berarti dari perintahnya, dari kisahnya.
Dengar. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, apakah buku Lukas, buku Markus, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya? Jawab. Bukan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk perkataannya. Itu dibukukan. Berarti bukan. Bukan dalam bentuk buku disampaikan, tapi dalam bentuk firman. Bukan. Firmannya itu dibukukan. Oke, baik. Anda sudah mengakui bukan bentuk buku, tapi belum dibukukan. Oke. Di dalam hasil penyelidikan Yohanes 12:49, Yesus berkata di situ, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, ketika Yesus menyampaikan segala firman tersebut, apakah Yesus juga menyampaikan pengantar-pengantar surat Paulus? Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Apakah Yesus menyampaikan itu juga? Kok lelet kali otakmu? Kamu yang itu lelet. belum dibukukan lagi. Tunggu. Yang dibukukan, sabar. Yang dibukukan ini diantaranya adalah dari Rasul Paulus, bla 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 bla. Pertanyaan saya, apakah ungkapan dari Rasul Paulus ini juga bagian daripada Injil yang disampaikan Yesus kepada muridnya? Ya atau tidak? Makanya dengar, jangan banyak. Coba saya jelaskan. Iya atau tidak? Injil itu, Yesus tinggal Anda jawab. Habis itu Anda jelaskan. Seperti karena Lukas, dari Rasul Paulus. Apakah itu bagian daripada firman yang Yesus sampaikan? Ya atau tidak? Makanya dengar, biar saya jelaskan. Karena bukan sebelum kita Anda menjelaskan, tinggal Anda jawab. Ucapan-ucapan Paulus dari Rasul Paulus yang diutus oleh Yesus, apakah itu bagian dari firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Ya atau tidak? Dengar dulu, biar saya jelaskan. Jangan dijelaskan, dijawab dulu baru Anda jelaskan. Ya atau tidak? Itu Paulus itu menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Yesus. Ya atau tidak? Penjabaran. Iya, maksud saya, ucapan dari Rasul Paulus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus, itu menurut Paulus, itu ungkapan Paulus itu apakah bagian daripada penginjilan Yesus kepada muridnya? Iya, dia menyampaikan kepada yang lain. Oh, dia sebagai penyambung untuk menyampaikan kepada orang lain. Oke. Kalau begitu adanya, murid Yesus itu ada 12. Tolong tunjukkan di mana mereka menulis surat-surat seperti Paulus menulis surat. Ada, kalau murid Yesus ada yang menulis, ada yang menyampaikan juga untuk menyiarkan secara itu kan langsung. menurut saudara, ungkapan dari Rasul Paulus itu adalah ungkapan yang keluar dari mulut Yesus, betul? Itu penjabaran ajaran Yesus. Penjabaran. Berarti dengan kata lain, ungkapan-ungkapan Paulus itu tidak pernah terlontar dari mulut Yesus. Nah, itu pakai otak. Itu penjabaran kok tidak terlontar. Nah, coba di mana Yesus mengatakan? Misalnya, sabar. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Tolong tunjukkan ketika Yesus melakukan penginjilan selama 3 tahun, di mana Yesus pernah menyebut nama Paulus? Silakan. Tertulis di mana itu? Paulus masih belum ada di situ. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Tidak. Karena kenapa? Paulus ada setelah Yesus. Makanya dia tidak pernah mengajarkan. Makanya jangan ajarkan saya dengan Anda mengatakan surat-surat Paulus itu Injil Yesus. Ternyata Yesus tidak pernah menjelaskan tentang Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang Paulus. Titik. Sudah selesai. Rasul Paulus itu, surat-surat Rasul Paulus itu tidak termasuk Injil. Oke, tidak tapi termasuk Injil. Lalu yang termasuk Injil yang mana? Yang mana yang pernah diajarkan oleh Lukas, Yohanes, 4 buku. Tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata tentang 4 Injil ini, 4 kitab ini. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Lelet kali kamu, itu kan dibukukan setelah berarti lagi-lagi Yesus tidak pernah menyebut 4 kitab kanon ini, betul? Tidak, tapi isi ajarannya itu. Sudah selesai. Okay? Yesus mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri.
Berarti yang berkata-kata di 4 kitab kanonik ini siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes berdasarkan kisah dari Yesus. Pintar sekali. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dengar, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kau tidak mendengar ngomongan orang kau. Saya sudah mendengar, makanya saya respon. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bagaimana dengan Lukas? Begitu aja otakmu, sumpah. Bagaimana dengan Lukas? Apakah Lukas tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Iya, hasil dari penglihatannya waktu Yesus mengajar, kisah Yesus dia tuliskan, itulah bukunya. Oke, jadi yang saya ulang. itu semua bukan semut, bukan sapi merah. Saya ulang. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu Yesus. Pertanyaan saya, Lukas apakah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Kok lelet kali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis berdasarkan bukti nyata bagaimana Yesus mengajar, apa firman yang dikatakannya, apa larangannya, mereka tulis dalam buku. Itulah Matius, Markus, Sekarang Lukas, pertanyaannya, Yohanes. oke, Anda sudah paham. Sekarang pertanyaannya, Injil yang diberitakan Yesus yang tidak berasal dari dirinya sendiri dengan Injil yang Anda maksud yang berasal dari Lukas, Markus, yang mereka tulis dari yang berdasar dari penyelidikan dia, dari kesaksian-kesaksian orang, apakah sama dengan Injil Dia Yesus? berdasarkan bukti nyata yang mereka tahu waktu itu, mereka tuliskan. Apakah sama? Bukan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan buku yang turun dari langit. Apakah Tidak. sama dengan Injil yang Yesus beritakan dengan yang mereka beritakan? Yang diberitakan Yesus itu adalah firman-Nya yang disampaikan, misalnya kasihilah sesamamu manusia, mereka tuliskan berdasarkan bagaimana versi mereka menuliskan, tapi intinya kasihilah sesama manusia. Yesus pakai itu pengantar enggak? contohnya. Yesus pakai pengantar enggak? Lalu berkatalah Yesus kepada mereka. Yesus pakai pengantar gitu enggak? Iya ada, tapi berdasarkan penulisan bukti nyata yang ditulis. Yesusnya melakukan pernyataan pengantar enggak? Maka Yesus berkata kepada mereka. Tidak. Oh, tidak. Tetapi jadi dia mengajarkan lisan. Tetapi langsung. yang menambahkan itu adalah penulis. Penulis yang menambahkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah sama antara penginjilan Yesus yang mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku, artinya tidak ada pengantar, dengan Injil yang Anda pegang hari ini yang penuh dengan pengantar pengarang? Apakah sama? Ya sama, misalnya secara lisan ada orang. Tadi saya dikatakan lelet, saya dikatakan sekarang dia yang lelet. Sekarang dia yang lelet. Dengar, misalnya si A langsung mengatakan si B pergi. Lalu ada orang menceritakan yang lain, orang ketiga. Si A mengatakan kepada si B. Nah, itu bedanya. Pertanyaan saya, apakah sama kualitas penginjilan Yesus dengan orang ketiga? Sama. Isinya itu yang sama. Yesus tidak menambah perkataan-perkataan Tuhan. Dia pengantar ini menulis dengan perkataan dia sendiri. Anda katakan sama. Yang tidak berubah itu adalah firman. Isi firmannya itu misalnya saya ngerti. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Sedangkan firman yang Anda dengar adalah firman yang berasal dari mulut Lukas, Markus. Kualitas dari ilmu yang diterima murid Yesus dari Yesus dengan kualitas ilmu yang Anda terima dari Lukas, apakah sama? Ya sama, isinya sama. Sama. Benar-benar sama katanya. Nah, sama dengan kitabmu lah. Oke. Apakah sama dengan waktu Tuhan bersabda atau berfirman dengan yang ditulis Zaid itu, yang ditulis setelah Zaid? Sama? Kan sama kan? Sama dong, sama. Kau bilang sama? Sama, karena penulis Al-Quran tidak menambahi kata di dalamnya. Apa yang didengarkan dari Nabi Muhammad itu yang disampaikan. Dari mana kau tahu? Karena Al-Quran itu dihafalkan dari zaman Rasulullah, diajarkan. Kenapa ada yang dimakan kambing? Yang dimakan kambing mana? Yang dimakan kambing yang mana? Bacaannya apa yang dimakan kambing? Yang disimpan oleh Aisyah. Apa bacaannya di situ?
Iya, kalian tidak tahu kan karena sudah dimakan kambing. Makanya kalau kalian Kalau tidak tahu misalnya apa yang dimakan kambing itu adalah surah An-Nas, sudah ada surah An-Nas. Kalau yang dimakan kambing itu Al-Fatihah, sudah ada Al-Fatihah. Kalau yang dimakan itu Dari surah mana Al-Baqarah, tahu? sudah Al-Baqarah. dari mana kalian tahu Saya kalau kembalikan. yang dimakan kambing itu? Saya kembalikan kepada Nah, saudara, itu. ayat apa yang dimakan kambing? Ya karena dimakan kambing tidak tahu. Udah dimakannya kan? Al-Quran Kenapa kau bilang itu, sudah saudaraku, saudara, Al-Quran, itu. dengar, Al-Quran ketika diwahyukan, itu tidak ada perintah untuk dituliskan. Al-Quran ketika diwahyukan, perintahnya dihafalkan, masukkan ke dalam kalbu. Jadi ketika Al-Quran itu datang, yang dipakai tradisinya adalah tradisi hafalan, bukan tulisan. Berarti sebelum ditulis, dihafal dulu. Kalau mau dimakan kambing kayak seluruhnya pun Al-Quran itu nocoalan. Kenapa? Karena sudah ada di kepala. Yang dihafal selama 1 tahun masih bisa ingat enggak? Dihafal dong. Saya menghafal Quran dari saya kelas 3 SD sampai hari ini saya hafal, gak ada berubah. Karena yang dihafal itu tidak ada jaminan sesuai dengan aslinya. Karena pada waktu itu masih belum ada lagi. Masih belum ada perintah. Kalian sekarang, Anda salah. Anda kalian salah. sekarang bisa menghafal karena masuk sekolah. Dulu itu bagaimana? Iya, justru Ada yang orang Arab itu dikenal sebagai penghafal. Mereka jago hafalan. Siapa yang jamin? Dulu di Siapa zaman yang jamin? Rasulullah, kalau ada orang yang menulis itu ditertawakan, dibilang idiot. Orang Arab itu dikenal sebagai para penghafal. Kalau Anda yang menulis itu orang Nggak ada idiot sejarahnya. itu. Nggak ada sejarahnya. Nggak ada Mana ada sejarahnya. sejarahnya? Kita lihat di Google nggak ada sejarahnya. Al-Quran Orang Arab itu, coba cari Google. Al-Quran itu adalah kitab yang diwahyukan untuk masuk ke dalam hati, bukan ke dalam Jangan buku. ngaku-ngaku lah. Lah, itu Jangan fakta. ngaku-ngaku Itu lah. fakta. Itu fakta. Mana Penghafal buktinya? Google, coba dibuka di Google. Nggak ada itu. penghafal Al-Quran itu dari zaman ke zaman. Jutaan umat Islam hafal Quran. Dari zaman ke Itu zaman, dari karangan, zaman itu nggak- Rasulullah. nggak benar itu. Kenapa Nggak kemudian benar itu mana ada. Kenapa kemudian Al-Quran itu dibukukan? Karena para penghafal banyak yang gugur di medan perang. Maka dipandang penting, segera bukukan. Jangan sampai mati semua penghafal ini. Maka dibukukanlah. Jadi tradisi Al-Quran itu adalah hafalan, bukan tulisan. Berbeda dengan tradisi Bible. Tradisi Bible itu bukan hafalan. Nah, Tapi isi yang hasil telah- rekayasa Iya, gini. dari pengarang-pengarang yang melakukan penyelidikan. Dari mana Anda tahu kalau penyelidikannya itu betul? dengar dulu. Dari mana Anda tahu kalau penyelidikan Lukas itu betul? Kutanya dulu. Dengar dulu. Yang sudah gugur itu bagaimana mereka dapat lagi ayat-ayatnya? Sudah Seluruh gugur. sahabat itu menghafal Quran. Contoh nih, contoh. Ketika diwahyukan kemudian surah Al-Fatihah, maka sahabat semua menghafalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Bukankah dibagi-bagi yang menghafal itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gugur satu, masih ada yang lain 1000. Gugur satu, masih ada 2000. Gugur satu, masih ada 3000. Makanya ada istilah ijazah. Istilah ijazah itu muncul dari tradisi Quran. Orang dikatakan tamat mendapatkan ijazah karena dia sudah tamat belajar. Sahabat-sahabat Rasulullah diberikan ijazah, penghargaan, legalitas untuk mengajarkan Quran karena mereka sudah menghafal. Maka Al-Quran, maka Nabi Muhammad mengatakan, Husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Karena Rasulullah memberikan legitimasi. Al-Quran dibacakan, Al-Quran diterima, Al-Quran dihafalkan, Al-Quran diajarkan. Legitimasinya ada. Nah sekarang coba, ada nggak Yesus memberikan legitimasi tentang buku Lukas, buku Roma, Galatia, Filipi, Matius, Yohanes? Ada nggak? Ada nggak? Ada Yesus memberikan legitimasi terhadap buku-buku ini? Tidak ada. Tidak ada. Yesus tidak mengenal kitab Anda. Kitab yang membentuk Anda menjadi Kristen adalah kitab yang ilegal. Yesus tidak tahu. Nah sekarang yang Anda terima adalah terjemahan. Dari mana Anda tahu kalau itu sudah sesuai dengan aslinya? Apa tolak ukurnya? Apa tolak ukurnya? Kalau itu sudah betul, tolak ukurnya apa? Tidak ada tolak ukur kecuali imani saja.
Imani saja, imani saja, imani saja. Begitu saudara. Jadi sekali lagi kita kembali kepada tema, percaya Yesus tidak binasa, itu betul. Itu betul itu. Percaya Yesus tidak binasa. Oke? Nah, masalahnya bukan di situ. Kalau percaya kepada Yesus tidak mungkin jadi Kristen, itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau percaya Yesus, mustahil jadi Kristen. Orang jadi Kristen itu justru karena tidak percaya Yesus, makanya jadi Kristen. Kau tahu artinya Kristen? Kristen Kau tahu artinya artinya Kristen? pengikut Kristus. Nah, bukan agama yang diturunkan Allah, tidak. Dan agama tidak ada ciptaan Allah, tidak. Anda salah. Manusialah yang membentuk agama. Anda salah. Manusia yang membentuk agama. Anda salah. Yesus Matius 5:20. Coba. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Yesus, untuk masuk ke dalam surga syaratnya dua. Yang pertama punya agama, yang kedua agama itu lebih benar dari ahli Taurat. Ayo. Keagamaan itu artinya adalah ajaran-ajaran Tuhan. Nah itu Anda Kata tahu. agama itu misalnya Kristen, Itu Anda tahu. Protestan. Itu Anda tahu. Kristen. Dengar dulu. Itu Anda tahu. Payah kali itu. Itu Anda tahu. Susah kita kalau bicara sama kau. Kenapa? Enggak ada mau dengar. Kau yang tidak terus. Saya justru dengar, makanya saya respon. Anda tadi mau mengatakan, dengar penjelasan. Anda tadi mengatakan Kau Tuhan mau tidak tidak, menurunkan tapi kau mau agama. jelas. Nah, sudah keok. Anda mengatakan Tuhan tidak menurunkan agama. Saya kasih dalil. Tidak. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat, kau tidak masuk surga. Dua syaratnya masuk surga menurut Yesus. Dengar. Keagamaan itu maksudnya adalah ajaran-ajaran Tuhan. Tapi label Kristen, Protestan, Hindu, Buddha bukan dari Allah, itu Islam. Ya bukan. memang karena agama Anda bukan. Ini- Oh salah. Kalau Islam itu langsung dari Allah, salah. Salah ente. Salah ente. Kapan adanya? Loh. Sejak kapan ada Islam? Akmaltu lakum dinakum. Sejak kapan? Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa Sejak kapan yud'a ada ilal Islam. Jawab dulu. Jawab dulu. Apa? Sejak kapan? Islam datang dibawa Islam oleh itu Nabi ada. Muhammadku. Nah, berarti sejak Yes. kau katakan dari Itu lari lagi kan? Kenapa kau katakan? Anda tadi mengatakan Islam tidak ada agama dari Allah. Aku kasih dalil. Iya. Anda kalau mengatakan Yesus tidak mengajarkan Kristen, itu betul. Yesus tidak mengajarkan Katolik, betul. Yesus tidak mengajarkan kemudian Protestan, betul sekali. Yesus mengajarkan Islam. Tidak. Mari kita buktikan. Dia tidak mengajar. Mari kita buktikan. Yesus. Mari kita buktikan. Yesus Kristus tidak mengajar. Dengar dulu. Aduh. Dia Mari. tidak mengajarkan Apa? Islam Kristen, tapi dia mengajarkan firman Tuhan. Mari kita buktikan. Nah, Boleh? pengikutnya, dengar dulu. Pengikutnya yang mengatakan kami pengikut Kristus menamakan dirinya Kristen. Kita buktikan. Itu dia. Kita buktikan Yesus Nah, mengajarkan Islam. Boleh? Apa? Oke. Coba. Anda tahu arti Islam? Tidak. Islam Karena tidak bukan agama saya. Islam artinya Tidak tahu saya. damai sejahtera. Apakah Yesus mengajarkan damai sejahtera? Ya, itu ajarannya. Ya sudah, selesai. Pertanyaan saya, Kesimpulannya kok diambil di situ? Loh, Kok saya kan ingin membuktikan. Lu pakai otak lagi, kamu yang otakmu beku. Yesus Di mengajarkan situ damai kok ambil sejahtera. kesimpulan. Iya. Iya Kok ambil katanya. kesimpulan di situ? Yesus mengajarkan damai sejahtera enggak? Terus. Iya. Terus. Tahu arti Islam enggak? Ya. Iya. Apa Islam? Damai Terus, sejahtera. Yesus mengajarkan enggak? Terus. Iya. Berarti Yesus mengajarkan Islam. Anda baca Ibrani Terus. 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus anak soleh dikabulkan. Anak soleh itu Islam atau Kristen? Anak soleh itu adalah anak yang berbakti. Islam ada yang atau percaya. Kristen? Ya, di Kristen juga ada. Di mana ada Islam Kristen soleh? Tidak. Anak yang berbakti. Dengar.
Anak yang berbakti itu, anak yang baik hati itu bukan Islam, tidak harus Islam namanya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus disebut sebagai orang Kristiani. Tidak, Tidak. dia itu yang membawa Tapi Yesus ajaran disebut Kristen. soleh ada. Soleh baik itu memang semua, tapi bukan harus Islam yang baik itu bukan harus Soleh Islam. itu Tidak hanya harus Islam. Soleh itu hanya di Tidak. Islam. Karena kami Kristen juga kami adalah berbakti, Soleh itu punya apa? perbuatan baik. Soleh itu apa, Bang? Soleh itu berasal dari kata Tidak apa? hanya Islam, kalian yang mengklaim itu karena kalian banyak klaim. Apa-apa semua Islam, apa-apa semua Islam. Allahu Akbar. Iya. Bang Freddy silakan, Jadi, Bang Freddy. Pak Randy ada mungkin. Jangan hanya mengklaim terus. Loh, karena ini bukan yang mengklaim, baik itu- ini fakta, ini real. Yesus orang soleh. Titik. di Islam kalian mengatakan soleh. Kami di Kristen mengatakan yang tulus hatinya, yang baik hatinya, yang sekarang berbakti. siapa yang Bukan mengklaim harus kata Islam. soleh ini? Siapa yang mengambil kata soleh? Masuk ke dalam agamanya. Soleh Hah. itu bahasa Indonesia loh. Masolang generasi hancur sudah ini. Memang bahasa apa? Soleh itu bahasa Hancur, apa? hancur sudah ini, hancur. Iya, bahasa apa? Soleh itu berasal Siapa dari yang bahasa saya tanya? Arab, Bang. Iya, tapi- Bang Randy lebih bahasa pintar. Indonesia. Enggak. Bahasa Saya Arab tidak ada jelaskan soleh bahasa Indonesia, Bang. Tidak ada. Ya dengar. Yang aslinya Kita kalau dengar. bahasa- Gini. Kalau bahasa soleh itu Dengar aslinya dulu. Dengar. taat. Kalau Kamu bahasa pintar Kristen. dengar. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa daerah, bahasa Melayu, bahasa asing. Jadi kalau sudah dimasukkan dalam bahasa Indonesia, dia itu bahasa Indonesia. Kenapa Bukan lagi kenapa Anda menggunakan Inggris. kata taat aja? Kenapa harus soleh? Dia karena bahasa Indonesia. Loh, sejak Sudah kapan? diadopsi. Sejak kapan soleh itu bahasa Indonesia? Tidak diadopsi Aneh-aneh aja orang dari ini. bahasa lain. Orang Jadi aneh. jangan hanya mengklaim. Kalau Ya, sudah anda menjadi bahasa yang Indonesia, mengklaim bahasa kok. Indonesia. Anda yang mengklaim kok. Justru kita yang dituduh mengklaim kan aneh. Loh, Kenapa? Kembali kepada tema, Bang. Anda keteteran. Anda keteteran. Oke. Kembali ke tema. Terus Yohanes 3:16, begitu kasihnya Tuhan sehingga dia menganugerahkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Betul? ya, Ah. melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Pertanyaan saya, kenapa penyaliban itu terjadi justru karena ingin membatasi agar orang tidak percaya kepada Yesus? Kenapa bisa demikian? Siapa yang membatasi? Orang-orang Yahudi. Iya. Karena kenapa? Begini, dengar. Jangan disela ya. Orang-orang Yahudi pada waktu itu penuh keduniawian, kuasa, pengaruh, apalagi kekuasaan, pengaruh dan segala macam lah. Sehingga mereka takut kalau Yesus ini tidak ditangkap atau dihukum, maka banyak yang percaya. Nah, itu tahu. Itu tahu. Itu tahu. Saat mereka terancam, pengaruh mereka terancam, makanya mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, itu. supaya orang tidak percaya kepadanya. Betul? Untuk mencegah Orang- agar orang-orang agar kekuasaan jangan mereka percaya. itu, ya, kekuasaan mereka itu, pengaruh mereka itu tidak goyang. Sehingga kalau percaya kepada Yesus, mereka akan dibelakangi, tidak dipedulikan lagi. Makanya mereka menghalangi itu. Pengaruhnya seperti sekarang di dunia inilah. Orang Kristen dihalangi. Karena kenapa? Supaya tidak berkembang, berpengaruh. Karena kenapa? Terancam. Sekarang orang-orang itu ingin menyalib Yesus karena takut jangan sampai orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Betul? Iya, dan kekuasaan mereka terancam, pengaruh mereka kepada orang banyak terancam. Oke. Berarti penyaliban itu untuk menghentikan agar Yesus tidak dipercayai lagi. Bukan dipercayai lagi, untuk menjaga kekuasaan mereka, orang Farisi, orang Saduki, Kayafas, segala macam yang ingin itu membunuh Yesus. Intinya, agar kekuasaan mereka tetap. Intinya mereka ingin menghentikan orang-orang yang percaya ke Yesus. Betul?
Iya, iya. Berarti Karena mereka takut kekuasaan mereka, pengaruh mereka terancam. berarti mereka Seperti tidak sekarang lah orang Kristen itu dihalangi. nggak ada Sekarang hubungannya. orang Kristen itu Nggak dihalangi. ada Karena hubungannya. kenapa? Justru Karena Kristen itu berasal kebudayaan. dari upaya-upaya untuk orang tidak percaya kepada Yesus. Jangan terbang kemana-mana dulu. Terus. Jangan kemana-mana dulu. Terus. Orang Oke, terus. orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus saat itu supaya orang-orang tidak banyak percaya kepada Yesus, betul? Iya. Nah, Supaya kekuasaan mereka tetap. ya, supaya itu kekuasaan urusan pengaruh belakang. mereka tetap besar. Itu urusan Bukan belakang. bukan urusan belakang itu tujuan utama mereka. Berarti penyaliban itu karena unsur politik. Iya. Bukan betul. karena dosa waris. Mereka tidak tahu, orang Saduki, orang Farisi, orang Kayafas ini, mereka tidak tahu itu. Karena mereka penuh keduniawian, kekuasaan yang ada di dalam otak mereka. Sekarang saya tanya Pengaruh. abang jujur, mereka menyalib Yesus itu karena ingin dosa mereka ditebus, atau karena mereka tidak ingin kekuasaan mereka itu diambil alih? Karena kekuasaan mereka, mereka tidak mau pengaruh. Berarti Itu penyaliban tujuan terjadi. nomor satu mereka. Berarti penyaliban terjadi untuk membatasi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan supaya mereka punya bangsa tidak dirampas bangsa Roma, betul? Betul. Betul Bukan sekali. bangsa Roma. Bukan bangsa Roma, dirampas bangsa Roma. Siapa bangsa Roma? Orang Roma itu saja termasuk untuk mengejar Dalilnya Yesus. begitu. Mereka takut bangsanya dirampas Roma sehingga mereka harus membunuh Yesus. Itu dalilnya mengatakan Sementara demikian. bangsa termasuk bangsa Roma juga yang membunuh Yesus. Iya. Makanya Romawi. makanya mereka takut bangsa mereka dirampas, maka mereka kemudian ingin membunuh Yesus supaya bangsanya tidak kekuasaan dirampas. Nah, berarti penyaliban ini adalah upaya untuk menghentikan agar orang tidak percaya Yesus. Betul? Bukan tujuan utama mereka itu, karena merasa terancam mereka. Loh, kan Makanya mereka berusaha untuk gimana? membatasi Yesus. Ya, Anda nggak paham. Iya. Ya Di sama, saya beri contoh lah. Saya beri contoh lah. Kristen sekarang dikejar-kejar karena kenapa? Takut mayoritas mereka itu terancam. Seperti kamu ini. Nggak Bukan karena nyambung, efek lain. nggak nyambung, Andi. Nggak seperti itu, Bang. Sama. Nggak nyambung, nggak seperti itu, nyambung, Bang. Andi. Nggak nyambung, Anda ini nggak Makanya nyambung. gereja dibakar, Kristen dikejar-kejar. Karena kenapa? Agar Apa lah orang ini? rasa power itu ada. Apa lah orang ini? Nggak kebalik itu. Ya, seperti itu, Bang. Memang kembali apa? Di mana ada orang Memang Kristen kebalik dikejar-kejar? Di mana orang Kristen dikejar-kejar? Di mana? Lihat dia Saya di nggak TV tahu lah. kalau saya begitu dikejar-kejar, Bang. Aduh, parah, di TV lah. parah lah. Keluar dari Indonesia, Bang. Kalau Anda nggak nyaman di negara ini, keluar. Tapi yang bakar-bakar gereja itu Di siapa? mana gereja dibakar-bakar? Di mana? Ada di TV. Nenekmu kiper. Mungkin kau sendiri yang bakar gerejamu. Habis itu kau fitnah kami. Lah, di mana ada gereja dibakar? Di TV, matamu solak. Mana ada gereja dibakar? Inilah kalian itu paling pandai memainkan sandiwara, paling pandai merasa tersakiti. Nah, oke lah. Terus Fitnah lagi terus. bahas kita. Apa lagi? Sekarang supaya tidak banyak yang percaya Yesus, maka Yesus disalib. Berarti penyaliban itu untuk menghentikan misi Tuhan menyelamatkan banyak orang. Bukan itu tujuan utama. Loh, Itu gimana? yang saya bilang tadi. Karena mereka merasa terancam kekuasaan dan pengaruhnya. Bukan karena misi untuk penyelamatan orang, mereka halangi penyelamatan orang, tidak. Tapi mereka mengamankan diri agar kekuasaannya tetap. Justru karena itulah mereka tidak mau orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Karena kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, kekuasaan mereka akan lemah. Makanya mereka menghalangi orang-orang agar jangan percaya Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh. Berarti penyaliban ini adalah menghentikan misi Tuhan menyelamatkan manusia.
itu bukan tujuan utama mereka. Itu yang saya Ya katakan. Allah ya Jadi Karim. kamu memframing sepertinya itu tujuan utama mereka karena penyelamatan manusia dari Yesus. Tidak. Tapi tujuan utama mereka, prioritas mereka itu adalah mengamankan kekuasaannya. Ya Allah ya Karim. Dengarkan dulu kronologisnya begini. Yesus melakukan banyak mukjizat. Membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta disembuhkan. Nah, dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, orang banyak percaya kepada Yesus. Betul? Ya. Ketika orang percaya kepada Yesus, memperoleh hidup kekal enggak? Ya. Nah, datang mereka tidak mau orang mendapat hidup kekal, tidak mau orang percaya Bukan. Yesus. Tidak, bukan itu tujuan mereka, makanya mereka menghalangi. Tidak, bukan untuk menghalangi orang untuk mendapat penyelamatan, tidak. Tapi misi, itulah yang saya bilang tadi, misi utama mereka itu adalah untuk mengamankan kekuasaan dan pengaruh. Apa? Makanya mereka berbuat Pusing lah saya. mencelakai Yesus. Pak,